Setiap hari dibanding-bandingkan dengan teknologi. Kita kan hanya manusia, ya jelaslah beda. Sedangkan teknologi bisa bekerja dengan cepat dan tepat. Teman kerjanya pun merespon. Bete banget bukan? Sejak adanya era disrupsi, kita semakin dilupakan, tersingkirkan, bahkan terbuang. Era disrupsi. Sebenarnya, apa itu era disrupsi? Dan apa saja dampak dari era disrupsi ini? Kita akan membahasnya lebih lanjut, namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dahlia Heni Damayanti dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kita perlu menyadari bahwa sudah terjadi bahkan sedang berlangsung perubahan besar dalam kehidupan kita. Tugas-tugas yang dahulu dikerjakan manusia sekarang dapat digantikan oleh tenaga mesin yang secara otomatis mengatur pekerjaan lebih efektif dan efisien. Ditandai dengan munculnya 9 teknologi seperti IoT, Big Data, AR, Cyber Security, Simulation, System Intelligence, kecerdasan buatan, percetakan 3D, dan yang terakhir, Cloud. Inilah yang disebut dengan era disrupsi atau yang lebih dikenal dengan revolusi industri 4.0. Dahulu, orang bekerja datang ke kantor, namun sekarang orang dapat bekerja di mana saja, kapan saja, asalkan terhubung dengan jaringan internet. Terlebih tahun ini, dunia sedang diuji oleh gelombang kehadiran pandemi. Sebuah kondisi yang sebelumnya tidak terprediksi. Peristiwa ini membawa konsekuensi sosial di seluruh penjuru negeri yang mengharuskan kita tetap berada di rumah untuk melindungi diri. Para pekerja pun diminta untuk melakukan aktivitasnya dari rumah atau yang sering kita sebut dengan istilah work from home. Riset dari Forum Ekonomi Dunia menyatakan bahwa robot akan melenyapkan 85 juta pekerjaan lantaran pandemi COVID-19 mempercepat perubahan di tempat kerja. Hal ini menjadi ancaman tersendiri bagi para tenaga administrasi, dikarenakan lebih memilih menggunakan teknologi dibandingkan tenaga manusia. Belum usai hidup pikuk akibat revolusi industri 4.0 yang dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia, tiba-tiba kita dikejutkan dengan era Society 5.0. Lantas, apa sih tujuannya? Ya, konsep ini lahir sebagai respon dari revolusi industri 4.0 yang diharapkan akan membantu manusia dalam menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Dikarenakan bukan lagi teknologi yang menguasai manusia, namun manusialah yang menguasai dan mengendalikan teknologi. Tentu dengan adanya konsep ini sedikit mengurangi kekhawatiran bagi para tenaga administrasi yang sangat erat kaitannya dengan sebuah perkembangan teknologi. Untuk itu, di sini saya akan membagikan 3K tips terkhusus bagi para tenaga administrasi agar siap menghadapi era Society 5.0. Kita akan membahasnya satu persatu. K yang pertama yaitu kritis. Hampir setiap bidang kehidupan kantor memerlukan kemampuan problem solving. Dengan berpikir kritis inilah yang menjadi syarat penting bagi para tenaga administrasi untuk dapat memecahkan masalah dalam pekerjaannya. Tingkatan berpikir kritis ini juga yang akan menentukan daya tahan administrasi dalam berkompetisi untuk menjadi yang terunggul. K yang kedua yaitu kreatif. Berpikir kreatif tidak hanya digunakan oleh mereka yang bergerak di bidang seni saja, tapi juga oleh mereka yang bekerja di bidang perkantoran. Lantas, bagaimana ya cara menumbuhkan berpikir kreatif? Hal yang utama yaitu membiasakan diri untuk berpikir positif.
karena hanya orang yang berpikir positiflah yang mampu untuk berpikir kreatif. Jika sudah terbiasa untuk selalu berpikir positif, maka administrator akan selalu terpicu untuk mencari sesuatu yang lebih baik dalam pekerjaannya. Yang terakhir yaitu konstruktif. Gagasan untuk memperbaiki, membina, dan membangun kembali hal yang kita kritisi. Berpikir konstruktif juga akan membantu kita menciptakan kemajuan dalam mencapai keberhasilan kerja. Maka dari itu, dengan adanya segala kecanggihan teknologi, manusia tidak cukup hanya sebatas memahami sebuah teori. Agar siap menghadapi era Society 5.0, seorang administrasi juga dituntut agar dapat berpikir menggunakan 3K: kritis, kreatif, dan konstruktif. Ada pepatah yang mengatakan, perubahan tak akan menjadi hal yang menakutkan bagi mereka yang siap memperjuangkan. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.